Hai guys, jumpa lagi kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama aku di sini NHH Sebuah Reaction. Di video kali ini aku bakal mengajak kalian mau react nih guys. Di video kali ini kita ngebahas tentang beberapa hari yang lalu ya, Bapak Perdana Menteri Malaysia datang berkunjung ke Indonesia guys. Di sini dia menyampaikan tentang lagu Indonesia. Apakah pernah diklaim dari negara Malaysia? Kita lihat di sini penjelasannya guys. Jangan berpikiran negatif sebelum Anda menonton video ini sampai selesai. Berikan komentar ataupun pendapat argumentasi Anda di kolom komentar ya. Daripada penasaran dalam video ini, langsung saja kita react videonya. Ini dia videonya. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjawab kisruh lagu Rasa Sayangi yang diklaim oleh Malaysia. Anwar Ibrahim menyatakan lagu yang liriknya identik dengan dialek Maluku ini murni milik Indonesia. Murni milik Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Anwar dalam acara Temu Anwar Jakarta pada Selasa malam. Anwar mengaku bahwa Indonesia memiliki keindahan serta kesenian yang harus dihargai. Kisruh klaim lagu Sayangi sempat heboh pada 2007 silam. Warga Indonesia jengkel lantaran lagu asal Maluku tersebut dipakai untuk mempromosikan pariwisata Malaysia yang bertajuk Truly Asia. Pada waktu itu ya. Lagu ini kembali diputarkan dalam pembukaan SEA Games di Malaysia pada 2017 lalu. Lagu ini diputarkan saat pentas budaya kolosal Malaysia. Dulu pernah sebab lagu Rasa Sayangi. Ada yang bicara soal katanya itu dari kami, dari asalnya Malaysia. Itu Google aja tahu sejarahnya. Google aja tahu ya. Kita tahu asalnya Indonesia, tapi kita anggap budaya Melayu rantau ini merasakan rasa sayang. Itu budaya bersama. Masih ingat video ini guys? Tuntut juga Singapura. Dikembalikan kepada Malaysia katanya guys. Perkataan seperti inilah yang selalu membuat keributan ataupun kegaduhan di media sosial ya. Ini mantan Perdana Menteri Malaysia yang lalu guys. Itu lihatlah apa yang dia sampaikan. Mereka yang menonton ini, bapak ini di situ, mereka itu tepuk tangan seolah-olah mereka itu setuju. Kenapa mereka tepuk tangan gitu? Itulah ya, kalian bisalah guys menilainya seperti apa. Walaupun video ini berulang-ulang kita react, biar mereka tahu seperti apa yang sebenarnya mereka lakukan terhadap klaim milik Indonesia seperti itu. Yang Mulia Bapak Terus Jokowi, ini ya, ini Perdana Menteri Malaysia yang baru ya, Bapak Anwar Ibrahim. Di sini keterangannya mengangkat martabat bahasa Melayu di sidang sementara ini merupakan rangkaian sidang-sidang kemuncak kita yang terakhir. ke-23. Izinkan saya menzahirkan setinggi-tinggi tahniah, I wish to convey my highest congratulations to you buat Yang Mulia Bapak Jokowi for a successful atas kejayaan chairmanship of us luar this biasa year. To you, mengemudi Your Excellency bahtera Joko Widodo, kepengurusian ASEAN tahun ini. Keunggulan kepimpinan Bapak your able stewardship telah and leadership memacu has steered ASEAN ke puncak ASEAN kegemilangan to greater heights dalam menggembeling usaha in our community pengupayaan efforts komuniti ASEAN, lantas seterusnya and making ASEAN menjelmakan ASEAN sebagai epicentrum of growth demi kesejahteraan for our negara dan rakyat. well-being Bagi pihak and Malaysia, for our people. Kami ucapkan penghargaan On behalf of Malaysia, kepada I wish to Bapak convey dan my highest pasukannya, appreciation to termasuk you Ibu Retno. and your Bu team. Terima kasih. Retno itu menggunakan bahasa Excellency Indonesia, Bu Bu Retno katanya guys. Tapi itulah ya guys, kalian bisa menilainya ya. Bapak Anwar Ibrahim ini menggunakan bahasa Melayu Malaysia atau menggunakan bahasa Indonesia gitu. Apakah murni menggunakan bahasa Melayu Malaysia atau dicampur juga menggunakan bahasa Indonesia? Kalian yang menonton video ini berikan
di kolom komentar pendapat Anda seperti apa. Kasih tahu dong. Kita lihat di sini guys ya, kenapa Malaysia suka klaim budaya dan bahasa Indonesia. Bahkan teritorial Indonesia yang besar itu ikut diklaim juga. Oke, kita lihat seperti apa Will videonya. have 5 dimension. Pertamanya, dekolonisasi paradigma sejarah. Kedua, dekolonisasi paradigma wilayah. Ketiga, dekolonisasi paradigma identitas. Keempat, dekolonisasi paradigma bahasa. Kelima, dekolonisasi paradigma budaya dan warisan. So 5 dimensions: decolonization of history, territory, identity, language, as well as culture and heritage. So 5 dimensions of decolonization. And the region of Malay Archipelago, itu nama geografinya, Melayu Archipelago. Dan Nusantara itu sebagai satu habitat bangsa bahari, bangsa maritim ya. Dan bagi kita hubungan tanah samudera itu sangat penting. Justru konsep homeland kepada kita ialah tanah airku. Itu ada dalam lagu Indonesia Raya juga ada. Dan jadi kita ini orang bahari, Sumpah Palapa itu yang datang dari Majapahit itu. Jadi ini melintas bahasa Indonesianya, melintas pulau-pulau ya. Ya, itulah Malaysia. The King of Claim in the World. Julukan itu tentunya cocok buat mereka. Mimin merasa mereka ini bukan negara kepulauan tapi membangga-banggakan negara mereka sebagai negara kepulauan. Itu kan aneh menurut Mimin ya kan? Nah, dengan ambisi mereka yang ingin menjadi negara kepulauan, jalan satu-satunya yang mengklaim budaya, bahasa dan luas negara Indonesia. Karena satu-satunya kehebatan peradaban dan kebesaran di Asia Tenggara yang diakui oleh dunia, ya bangsa Indonesia. Hal itu terbukti dengan peninggalan sejarah. Mimin sebut saja Borobudur dan Prambanan di zaman itu dengan teknologi yang belum semaju sekarang. Kerajaan-kerajaan Jawa telah membangun sebuah bangunan yang megah di zamannya, bahkan kemegahannya hingga saat ini masih terasa betapa hebatnya etnis Jawa. Jadi menurut Mimin dengan budaya klaim Malaysia ini, tentunya mereka akan jadi bahan lelucon negara lain khususnya negara-negara di Asia Tenggara. Filipina itu negara kepulauan dan pernah menjadi bagian dari Nusantara, tapi mereka membentuk identitas bangsanya sendiri. Singapura itu bagian dari Nusantara, tapi mereka membentuk identitas bangsa mereka sendiri sebagai bangsa Singapura. Lah Malaysia, kadang-kadang mereka ingin jadi bangsa Melayu, kadang-kadang juga mereka ingin jadi bangsa Malaysia. Jadi jangan heran kalau etnis Tionghoa Malaysia masih merasa mereka itu bangsa Tiongkok. Ya, karena konsep ilusi yang rasial itu. Budaya klaim seperti ini tentunya bukan tanpa alasan. Mengingat konsep ilusi alam Melayu yang ditanamkan kepada generasi muda Malaysia sejak mereka masih duduk di sekolah dasar. Jadi memang benar-benar budaya klaim mereka sudah mendarah daging. Konsep ilusi alam Melayu ini tentunya membuat mereka seolah-olah merasa memiliki semua kebudayaan di Asia Tenggara khususnya Indonesia. Bahkan mereka menganggap bangsa Indonesia sebagai bangsa kelas 2 dan kelas 3. Khususnya etnis Jawa, mereka menganggap etnis Jawa bangsa kelas 3, tapi mereka tidak sadar bahwa kehebatan dan peradaban Nusantara yang hebat dan besar itu yang dibangga-banggakan kaum Melayu Malaysia. Semua itu dibangun oleh kerajaan-kerajaan Jawa. Ya, walaupun Mimin bukan orang Jawa, tapi Mimin mengakui bahwa kehebatan Nusantara dan kebesarannya dibangun oleh etnis Jawa. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi menurut Mimin, klaim mereka terhadap bahasa Indonesia sama saja mereka menghina dan menginjak-injak bahasa Indonesia. Karena mereka berusaha menyamakan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu Malaysia yang kampungan itu. Oke. Sudah kita react ya beberapa video ini guys. Tadi sudah disampaikan Bapak Anwar Ibrahim mengenai lagu Rasa Sayangnya. Lagu Rasa Sayangnya ini Google aja tahu jawabannya, kata Bapak Anwar Ibrahim. Itulah ya guys ya. Kalau mau tahu jawabannya mengenai kepemilikan Indonesia, lihat aja di Google. Google bisa menjawabnya gitu. Jangan asal-asal klaim milik negara Indonesia, karena Google bisa tahu jawabannya gitu. Terus beberapa video yang lain ya mengenai Bapak Anwar Ibrahim dan juga mengenai bahasa yang Bapak Anwar Ibrahim gunakan di saat sidang ASEAN ke-23 kemarin, dan juga mengenai di sini
Kalau judulnya yang disampaikan Mimin tadi dari suaranusantara.com, kenapa Malaysia suka klaim budaya dan bahasa Indonesia, bahkan teritorial Indonesia yang besar itu ikut diklaim juga gitu. Video yang terakhir ini guys, Mimin katanya bukan suku Jawa, tapi Mimin suku apa Min? Oke lah ya, dari video ini berikan pendapat ataupun komentar teman-teman, tulis di kolom komentar ya. Sekian kita react video kali ini. Mohon maaf jika ada kataku yang salah dan yang kurang tepat, yang menyinggung salah satu pihak di sini. Berikan kritik dan saran Anda. Insya Allah di video berikutnya akan kami perbaiki. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.